Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Apakah Baraya pernah mendengar nama Hotel Shangri-La? Atau Baraya bahkan mungkin pernah menginap di dalamnya? Mewah bukan? Pengen. Ya, terlepas dari itu semua, kita nggak akan membahas tentang hotelnya. Kita akan membahas nama Shangri-La itu, yang ternyata itu adalah nama yang sangat sakral, nama yang sangat suci, setidaknya untuk beberapa sekte dalam Buddhisme dan Hinduisme, dan tentu saja dalam Tantrayana. Nama Shangri-La itu sebenarnya adalah aksen lain untuk menyebut Shambhala atau Shimhala, sebuah kota yang sangat-sangat misterius, tetapi juga sangat-sangat disucikan. Seberapa suci dan seberapa sakral, bukan hanya suci dan sakral, tetapi bahkan juga menjadi sangat-sangat penting. Orang-orang Rusia di era Bolshevik itu berusaha untuk mencari kota ini. Bahkan Nazi Jerman di bawah Adolf Hitler dan Himmler itu melakukan ekspedisi rahasia meliputi beberapa ilmuwan untuk mencari kota ini, karena kota ini dianggap sebagai cikal bakal dari masa depan yang sangat mengerikan. Jadi kota Shimhala ini atau Shangri-La ini atau Shambhala ini itu akan menentukan jalannya takdir di masa depan. Jadi apa sebenarnya kota itu? Simak videonya sampai tuntas karena kita akan mencari-cari di mana kota itu. Yuk kita mulai. Pada tahun 1926, seorang filosof terkemuka dari Rusia bernama Mamang Rurich itu pernah mendapatkan satu pengalaman yang sangat-sangat aneh, misterius, dan cenderung spiritual. Jadi waktu dia sedang jalan-jalan di pegunungan Altai, dia melihat ada sebuah bola emas yang cukup besar melayang di udara. Bola itu bukan hanya melayang, tetapi kemudian bergerak dan bahkan bergerak dengan sangat cepat. Bergerak sangat cepatnya tidak lurus, tetapi ada satu momen di mana dia bergerak dengan kecepatan tinggi, lalu berhenti dengan sangat mendadak dan belok ke arah yang lain. Pada waktu itu, entah bagaimana caranya, Pak Rurik kemudian langsung mengidentifikasi bahwa wilayah pegunungan Altai itu adalah wilayah Shangri-La yang dimaksud itu, wilayah Shambhala. Karena di situ pasti ada sebuah peradaban maju dari salah satu kota paling maju yang dilegendakan oleh orang-orang di Asia Tengah. Lalu apa sebenarnya Shimhala atau Shangri-La itu? Itu adalah kota di mana orang-orang yang tinggal di dalamnya adalah orang-orang yang tercerahkan, orang-orang yang sudah memurnikan jiwanya, oleh orang-orang yang sudah sama sekali tidak terikat pada nafsu duniawi. Sehingga walaupun di dalam kota itu benar-benar beradab, seluruh keinginan yang kita mau itu akan terwujud dan semua imajinasi kita tentang keindahan itu terlampaui, tetapi itu semuanya tidak berguna karena orang-orang yang ada di dalamnya justru adalah orang yang sudah tidak lagi memiliki keinginan duniawi. Nah, ada dalam legenda itu ada dua versi tentang di mana lokasi Shangri-La. Yang pertama itu ada di bawah tanah. Sehingga beberapa orang Mongol misalkan atau beberapa dalam tradisi Tantra menyebut bahwa di bawah gunung-gunung bersalju di Himalaya atau di Tibet atau di Mongol atau di Gurun Gobi itu ada sebuah peradaban yang sangat maju. Dan mereka, orang-orang yang di dalamnya itu akan terkuak ketika di akhir zaman nanti itu manusia-manusia sudah benar-benar menjadi manusia yang materialis. Ingat, ini garis bawahi ceritanya, manusia-manusia yang sangat materialis, yang sangat tidak lagi percaya pada Tuhan, yang benar-benar kejam dan suka berbohong itu kemudian berkumpul pada satu pemimpin yang paling jahat. Nah, si pemimpin yang paling jahat itu menaklukkan seluruh dunia. Dan ketika dia sudah tidak lagi menemukan sebuah tanah yang bisa dia taklukkan, akhirnya Shangri-La atau Shambhala itu tersingkap keluar ke permukaan. Dan si orang paling jahat itu langsung, wah inilah yang akan saya taklukkan berikutnya. Dia mengumpulkan pasukan yang sangat-sangat besar untuk menyerang itu. Tetapi Shangri-La itu memiliki pasukan yang benar-benar tidak bisa dikalahkan. Walaupun pengepungnya menggunakan senjata-senjata yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, tetapi mereka dikalahkan dengan sangat mudah. Bahkan pemimpin dari Shangri-La itu akan keluar menghancurkan semua kejahatan dan kemudian menerangi dunia dengan pencerahan.
Ada satu versi yang tadi saya sebutkan itu ada di bawah tanah, tetapi ada versi yang lain yang lebih populer itu menyebutnya bukan di bawah tanah, tetapi di antara pegunungan-pegunungan bersalju. Jadi di antara pegunungan-pegunungan bersalju di Asia Tengah itu, entah itu di Himalaya atau di Altai yang tadi disebutkan, itu ada sebuah lembah di mana ada kota di situ yang sampai sekarang belum terjamah karena manusia-manusia yang ada di sana dan kota yang ada di sana benar-benar spiritual, ada di ujung realitas antara kenyataan dengan fantasi gitu. Nah, siapakah pemimpin dari Shangri-La yang sangat kuat itu, yang bahkan bisa menyerang balik pada raja dari para penjahat itu? Dalam tradisi Hindu itu namanya adalah Kalki Avatar atau perwujudan Wisnu yang ke-10. Dalam tradisi Buddha itu adalah calon Buddha, Sang Maitreya, yang akan menjadi semacam jembatan yang menghubungkan antara dunia ini dengan dunia baru di masa depan. Dan dalam tradisi Islam, pemimpin itu bernama Imam Mahdi. Jadi Imam Mahdi itu munculnya dari Shangri-La. Nah, bagaimana? Nah, kalau untuk catatan Hindu itu catatannya jelas. Yang dalam tradisi Buddha, dalam tradisi Tantra itu juga semuanya catatannya jelas. Walaupun versinya berbeda-beda tetapi catatannya jelas. Maksudnya catatan tentang legenda ini jelas. Nah, sedangkan dalam catatan Islam ini agak unik karena sebenarnya tidak ada catatannya. Tetapi tanda-tandanya menunjukkan satu eksistensi yang luar biasa serupa. Saya jelaskan begini Baraya. Di manakah Shangri-La yang dimaksud itu? Tidak ada yang tahu. Tetapi diduga Shangri-La atau Shimhala itu adalah sebuah wilayah yang namanya Balkh di Afghanistan sekarang. Kalau zaman dulu namanya di Khurasan. Kenapa seperti itu? Karena Shimhala itu diperkirakan berasal dari kata Persia Sham-i-Bala. Nah, Sham-i-Bala itu kemudian disingkat sekarang namanya menjadi Balkh saja. Jadi kalau misalkan Baraya sekarang searching di Google, kemudian buka Wikipedia, kemudian Baraya Wikipedianya itu adalah kota Balkh di Afghanistan, maka Baraya segera akan mendapatkan sebuah informasi bahwa Balkh itu adalah singkatan dari Sham-i-Bala. Nah, Sham-i-Bala yang dimaksud itu ternyata adalah Shangri-La. Jadi kota yang diduga sebagai Shangri-La itu ternyata ada di Afghanistan. Dan di situ adalah tempat pertemuan antara wilayah yang sangat dingin di pegunungan-pegunungan bersalju dengan wilayah gurun pasir tandus di sebelah baratnya. Begitu kurang lebihnya. Dan kalau misalkan Baraya cek dalam tradisi-tradisi Hindu, itu Shangri-La atau Shimhala itu digambarkan sebagai kota yang bulat, tetapi di tengahnya itu kotak. Nah, ini persis sama, entah kebetulan atau tidak ya, ini persis sama seperti kota Balkh sekarang kalau dilihatnya dari satelit. Nah, dalam Islam, Imam Mahdi itu turunnya di Khurasan. Sedangkan kota Balkh ini itu juga adanya di Khurasan. Kemudian digambarkan dalam berbagai hadis, misalkan dalam hadis Tirmizi, itu digambarkan bahwa Imam Mahdi itu keluar dari Khurasan membawa bendera hitam yang kemudian menyerang wilayah-wilayah yang di sekitarnya dan kemudian membawa perdamaian. Maka narasi ini persis sama seperti yang digambarkan dalam tradisi-tradisi Hindu, tradisi-tradisi Buddha, dan tradisi-tradisi Tantra. Bahkan sampai ada sebagian orang-orang Hindu yang menyebut bahwa Kalki Avatar yang dimaksud itu adalah Imam Mahdi. Begitu. Nah, kemudian kalau misalkan hadis riwayat Ibnu Majah itu bahkan sampai menyebutkan bahwa nanti akan muncul Imam Mahdi dari situ membawa bendera hitam, panji-panji hitam, prajuritnya juga berbaju hitam dan seterusnya dan dia akan mengalahkan orang yang akan menyerang wilayah situ. Dan kemudian ada catatan yang sangat unik di sini dalam Ibnu Majah itu. Jika kalian menemukannya, maka berbaiatlah langsung padanya. Jadi langsung mendeklarasikan keberpihakan kepada dia, walaupun kalian harus merangkak di atas salju. Nah, ini kan unik, maksudnya latar dari hadis ini dikeluarkan adalah di gurun Arab yang sedikit sekali memiliki riwayat atau kontak dengan salju gitu. Tetapi di sini
walaupun kalian harus merangkak di atas salju, yang sepertinya memang gambaran tempat ini itu adalah gambaran yang sangat dekat dengan salju gitu. Dan kebetulan seperti yang tadi dijelaskan itu, kota Balkh atau beberapa wilayah di Khurasan atau misalkan beberapa kota yang di Mongol, pegunungan Altai, itu salju semua, pegunungannya salju semua. Jadi kalau misalkan digambarkan bahwa Shangri-La itu adalah wilayah di antara ngarai-ngarai, bukit-bukit, gunung-gunung, dan lembah-lembah di wilayah pegunungan yang tertutup es, maka ini mirip sekali. Jadi kalau kalian ketemu dengan orang yang semacam itu, maka berbaiatlah walaupun kalian harus merangkak di atas salju. Ini ada, apakah ini sekedar cocokologi atau enggak, tetapi ya kalaupun misalkan dianggap ini cocokologi, saya jelaskan ada banyak buku dan ada banyak pendapat yang menjelaskan bahwa Sang Maitreya dengan Kalki Avatar dengan Imam Mahdi itu adalah sosok yang sama yang diceritakan dalam agama-agama yang berbeda. Dan uniknya, walaupun dalam legenda-legenda yang berikutnya yang kita ketahui tentang Shambhala itu adalah sebuah kota dengan peradaban yang luar biasa, dengan keindahan yang sangat luar biasa, dengan orang-orang yang tercerahkan yang ada di dalamnya, catatan paling awal dalam Kala Cakra itu justru menyebutkan bahwa kota itu sebenarnya adalah kota pelarian dari orang-orang yang tercerahkan, dari orang-orang yang terbaik. Tetapi tidak digambarkan bahwa itu adalah kota yang sangat istimewa gitu. Baru belakangan kota itu digambarkan atau diceritakan sebagai kota yang sangat istimewa, sangat indah, pertemuan antara imajinasi dengan realita dan sebagainya. Jadi kalau misalkan kota ini dianggap sebagai kota yang sebenarnya adalah kota biasa-biasa saja kemudian disakralkan, itu bisa saja. Dan karena itu maka ini bisa aja merujuk pada banyak kota-kota di dunia gitu. Nah, makanya para ilmuwan di tahun 1800-1900-an ketika dia mendengarkan bahwa di Asia Tengah itu ada sebuah kota yang namanya Shimhala atau Shangri-La, itu akhirnya banyak di antara mereka yang melakukan ekspedisi. Salah satu yang tertua yang melakukan ekspedisi itu adalah yang Pak Rurik itu, yang setelah berbincang dengan orang-orang Mongol kemudian datang ke pegunungan Altai dan akhirnya dia menemukan sebuah bola yang tadi saya jelaskan tadi, dan akhirnya percaya bahwa disitulah pasti lokasi dari Shangri-La itu. Tetapi ada ilmuwan lain yang menjelaskan bahwa Shangri-La itu bukan ada di sana. Sandor Korosi, seorang ilmuwan terkemuka dari Hungaria, ketika dia berusaha untuk menerjemahkan kitab-kitab Buddhisme dan kitab-kitab Hindu, dia akhirnya mengambil sebuah kesimpulan bahwa Shangri-La itu memang ada di wilayah sebelah selatan daripada pegunungan Altai. Jadi dia membantah klaim dari Pak Rurik tadi. Dia sebutnya ada di sebelah selatan, mungkin dekat dengan pegunungan Himalaya atau bahkan mungkin ada di Himalaya. Dia bahkan menyebut bahwa posisi astronomisnya itu ada di kisaran 45 sampai 50 lintang utara. Begitu. Nah, kota Balkh yang tadi itu tepat ada di lintang 45 lintang utara. Jadi apakah ini kebetulan? Apakah itu merujuk pada satu kota yang sama seperti yang diidentifikasi sebelumnya? Bisa jadi, bisa juga tidak. Tetapi yang ditekankan sama Pak Korosi sebenarnya bukan soal letaknya, tetapi dia menggarisbawahi bahwa disitulah awal mula dari peradaban Arya. Nah, pernyataan bahwa ini adalah awal mula dari peradaban Arya ini dampaknya sangat-sangat besar, yang akhirnya memunculkan esoterisme Nazi. Jadi Baraya tentu saja kenal dengan yang namanya Nazi, kenal dengan yang namanya Mamang Adolf Hitler dan sebagainya, iya kan? Nah, Adolf Hitler dengan Nazinya itu sebenarnya juga punya agama spiritual mereka gitu. Agama yang khas, bukan Kristen, bukan Islam, bukan apa, tapi agama yang menganggap bahwa mereka adalah ciptaan Tuhan yang paling utama, ras Arya itu. Nah, di mana awalnya dalam pandangan Hitler dan dalam pandangan sebagian esoteris Nazi itu bahwa mereka itu, orang-orang Arya itu adalah keturunan langsung dari orang-orang Atlantis, yang ketika tenggelam, dia sebagian dari orang-orangnya berhasil menyelamatkan diri dan kemudian membangun sebuah kota di Himalaya, di Kashmir atau di wilayah sekitar itu. Dan disitulah mereka membuat Shangri-La atau Shimhala atau Shambhala yang tadi itu. Begitu perkiraan dari Adolf Hitler. Hitler kemudian dalam berbagai pidatonya, dalam berbagai naskahnya, itu mencibir, menyindir, dan menjelekkan orang-orang India.
Karena bagi Hitler, orang-orang India itu adalah orang-orang ras Arya, ras utama, ras terbaik, ras unggulan, yang tetapi melakukan dosa besar dengan melakukan percampuran-percampuran ras. Jadi ya sudah dikenal ya, jadi orang Arya, orang Dravida, ini adalah dalam perspektif Hitler di zaman dulu gitu ya, itu malah bercampur sehingga orang India sekarang ada yang item-itemnya, ada yang pesek apa segala rupa, yang dalam pikiran Hitler yang sangat rasis itu adalah dosa yang sangat besar, mencampur adukan gen Arya itu. Nah, tetapi dia berpikir bahwa walaupun sudah ada dosa besar dari orang-orang India yang sudah mencampurkan gen dan suku orang-orang Arya itu, tetapi pasti di antara mereka itu masih ada ras yang murni. Maka itulah tahun 1938, satu tahun sebelum dia menyerang Polandia, Hitler menyerang Polandia, dia mengirimkan ekspedisi untuk mencari siapakah ras Arya yang paling murni yang ada di sana. Dan tentu saja orang Nazi Jerman bukan hanya referensinya satu dari Pak Korosi tadi, tetapi juga dari seorang ilmuwan terkemuka dari Polandia, namanya itu adalah Pak Ferdinand Owendowski gitu ya. Nah, Pak Owendowski itu juga menjelaskan bahwa awal mula dari ras Arya itu adalah ras Shimbala atau orang-orang Shimbala yang entah bagaimana tetapi ada di wilayah Asia, perbatasan antara Asia Tengah dengan Asia Selatan. Begitu. Makanya mereka nyari-nyari sibuk gitu ya. Cuman dan karena memang ini adalah sesuatu yang sangat penting, maksudnya bahwa tradisi lisan ini atau legenda lisan ini sangat penting, orang-orang Rusia juga melakukan penyelidikan dan pencarian terhadap Shimhala atau Shangri-La yang dimaksud itu. Mereka melakukan ekspedisi, tetapi ekspedisinya bukan untuk membuktikan bahwa dia benar-benar ada atau mencari eksistensinya. Karena orang-orang Rusia pada waktu itu sudah komunis semua. Mereka justru menggunakan legenda itu untuk mendapatkan simpati dari orang-orang yang mempercayai. Jadi orang-orang Soviet itu atau Rusia Bolshevik itu sampai bikin sebuah novel yang judulnya itu adalah Red Shambhala. Jadi dijelaskan bahwa dalam tafsirannya orang-orang Soviet itu adalah bahwa yang dimaksud dengan orang-orang Shangri-La atau Shambhala itu adalah orang Uni Soviet yang terkuak di akhir zaman dan kemudian berusaha untuk memberikan pencerahan kepada seluruh manusia dengan menaklukkan dunia. Gitu pikirannya itu, makanya sampai novelnya itu digambarkannya itu seperti itu gitu. Makanya wahai orang Mongol, wahai orang Cina, wahai orang India, orang Nepal, orang Tibet, orang ya yang ada di situ semuanya, siapapun yang percaya pada Kalki Avatar, yang percaya pada Maitreya, yang percaya pada Imam Mahdi, maka berbaiatlah kepada Soviet karena kami sudah keluar sebagai orang-orang Shangri-La atau Samhala. Begitulah kurang lebihnya propaganda dari Soviet itu gitu. Dan apakah mereka berhasil menemukannya? Ya tentu saja tidak. Nazi juga tidak berhasil menemukannya dan tidak ada orang yang sampai sejauh ini berhasil menemukan kota yang dimaksud itu. Yang paling dekat ya yang Balkh tadi itu. Tetapi kan itu juga baru kemungkinannya seperti itu gitu. Jadi apakah kota ini benar-benar nyata? Bisa dibilang, tetapi satu catatan penting adalah yang harus dipertimbangkan adalah bahwa sebagian besar bangsa di dunia itu punya cerita tentang kota-kota yang sangat ideal. Di Eropa, di Yunani kita menemukan ada Atlantis, kemudian di Amerika kita menemukan ada Lemuria, kemudian bahkan orang-orang Indonesia kenal dengan Saranjana, Wentira, dan sebagainya gitu ya. Nah ini adalah Shangri-La. Maksudnya apa? Bisa jadi orang-orang di zaman dulu itu hidup yang hidup dalam penderitaan, hidup dalam tirani, itu membayangkan sebuah kota yang sangat ideal, di mana mereka bisa mencurahkan fantasi dan imajinasi mereka tentang keidealan, tentang keindahan dan kebaikan. Maka diciptakanlah dalam imajinasi mereka itu adalah kota-kota yang sangat-sangat ideal gitu. Termasuk Saranjana itu, saya pernah jelaskan dulu dengan RJL 5, itu kan sebenarnya adalah kerajaan yang nyata ada, tetapi tidak terlalu besar, tetapi kemudian dibayangkan, dibuat menjadi sangat-sangat besar, sangat-sangat megah dan agung, karena orang-orang pada waktu itu memang sedang mendambakan sebuah wilayah atau sebuah kota yang sangat-sangat ideal gitu. Nah, jadi apakah sebenarnya Shangri-La itu sama sekali tidak ada, tetapi ia merupakan representasi dari kegundahan, kegalauan masyarakat
yang tertindas pada waktu itu. Bisa seperti itu, bisa juga tidak gitu ya. Apakah itu tempat Imam Mahdi? Bisa iya, bisa juga tidak. Saya serahkan kesimpulannya kepada Baraya. Yang penting Baraya banyak baca, banyak cari tahu. Mungkin saja di situ Baraya bisa menemukan sesuatu yang sangat-sangat mencerahkan. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.